2 bulan terakhir ini masyarakat digemparkan dengan isu-isu permasalahan negeri. Masih lekat diingatan, pada bulan Oktober lalu DPR dan pemerintah kompak mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Gelombang protes ini terjadi di hampir seluruh penjuru tanah air, hingga berujung pada perusakan fasilitas pabrik sebagai bentuk pembangkangan sipil. Toh nyatanya pemerintah bergeming, jangankan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja, menoleh protes rakyat saja enggan. Presiden justru lebih memilih terbang ke Kalimantan untuk menengok bebek ketimbang mendengarkan protes rakyatnya di Jakarta. Alih-alih mendengarkan aspirasi rakyat, pemerintah justru sibuk membangun narasi. Mulai dari menuding ada dalang di balik demonstrasi penolakan Omnibus Law, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuduh aksi gagal Omnibus Law dibiayai oleh asing. Saya nggak yakin ya, itu dari para mahasiswa atau para pemuda. Ini pasti ada dalangnya. Ini pasti anasir-anasir ini, ya kan? Ini pasti anasir juga yang dibiayai oleh asing. Nggak mungkin seorang patriot mau bakar milik rakyat. Tak hanya itu, pemerintah lewat buzzernya justru sibuk berkomentar dan mengutuk tindakan pembakaran beberapa halte di Sarinah. Sementara pemerintah abai terhadap pembakaran hutan yang dilakukan perusahaan asal Korea di tanah Papua. Kerusakan atas akumulasi kemarahan publik segera diredam pemerintah dengan mengkambing hitamkan kelompok anarko. Pembakaran halte di Sarinah dituduhkan kepada anarko sebagai pelakunya. Bila rakyat demo dan rusuh, maka dengan sigap pemerintah menuduh bahwa itu adalah kelompok anarko. Tentunya, tindakan-tindakan represif dan penangkapan menggiring orang yang dituduh sebagai kelompok anarko. Narasi yang dibangun adalah kelompok anarko sebagai hantu masyarakat. Sobat literatur, kini masyarakat digemparkan dengan kepulangan Habib Rizik Syihab yang menimbulkan masalah baru. Tentunya, permasalahan tersebut menarik perhatian publik untuk diperbincangkan. Mulai dari kerumunan penyambutan kepulangan Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta dan kerusakan fasilitas bandara, hingga rentetan acara Habib Rizik yang menimbulkan kerumunan massa, sehingga dituding dapat berakibat pada klaster baru penyebaran virus corona. Ujung dari rentetan peristiwa ini adalah pencopotan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat yang dianggap membiarkan kerumunan massa di tengah pandemi. Tak hanya itu, kepulangan Habib Rizik pun menuai perdebatan, hingga Nikita Mirzani turut mengomentarinya. Sekalinya pulang, bikin ulah kemacetan, sapose desa. Kayak begitu dia agung-agungkan. Nabi Muhammad itu yang jelas Nabi baru. Ini manusia udah bikin ulah terus. Habib itu Kang Obat, ya, jangan diagung-agungkan. Kan banyak tuh ke Habib aja, Kang Obat berarti itu. Seolah tak terima panutannya dihina, Ustadz Maher balik menghina artis wanita ini dengan menyebutnya sebagai lonte yang menjual selangkangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maher At-Tuwailibi menghimbau kepada saudari Nikita Mirzani yang telah menghina, menyudutkan dan merendahkan imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan sebutan tukang obat. Tidak layak seorang muslim dan muslimah, apalagi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, menghina seorang ulama, apalagi beliau adalah cucu di antara cucu-cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa menjadi orang soleh, setidaknya jangan memusuhi orang-orang soleh. Kepadamu, hei babi betina lonte oplosan penjual selangkangan, saya himbau, 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Tuwailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Sobat literatur, apa yang terjadi akhir-akhir ini adalah rekayasa opini atau pengalihan isu, atau yang biasa disebut juga sebagai propaganda. Saya Yusita, inilah Ruang Publik Literatur. Saudara, lanjut jangan. Ya lu jangan berisik dong. Saya nggak marah, cuman ada umat yang marah.
Pemerintah selalu berupaya meredam dan menjaga keamanan serta kestabilan politik di Indonesia. Hal ini tentu dilakukan untuk mempertahankan posisi dan kekuasaannya agar rakyat tidak menggugat atau konflik semakin meluas. Dalam menjaga kestabilan politik dan meredam konflik, pemerintah melakukan kontranarasi ataupun gimmick politik yang sudah diatur sedemikian rupa. Langkah awalnya, pemerintah harus mengontrol alat informasi dan melakukan perang opini di ruang publik. Oleh karenanya, pemerintah berusaha mempengaruhi pemikiran masyarakat, terutama masyarakat intelek Indonesia, seperti tokoh masyarakat, akademisi, dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk mengaburkan substansi permasalahan dan mengalihkan opini masyarakat terhadap sesuatu lain yang sesungguhnya tidak penting. Menurut Noam Chomsky, propaganda pemerintah jika didukung oleh kelas berpendidikan dan tak terjadi penyimpangan, maka pengaruhnya akan sangat besar. Selain perang opini di ruang publik, pemerintah juga kerap melakukan gimmick politik yang melibatkan banyak orang. Tujuannya adalah lagi-lagi untuk mengalihkan opini masyarakat agar lupa pada substansi permasalahan negara. Bagai tersambar petir di siang hari yang cerah, kepulangan Habib Rizik begitu mendadak dan tentunya menarik perhatian publik. Kepulangannya itu seolah sudah direncanakan pemerintah sebagai gimmick politik. Di layar kaca saling tuding antara pendukung Habib Rizik dengan pemerintah pun tak terhindarkan, sehingga menimbulkan kegaduhan politik di tengah masyarakat. Mereka yang tak paham betul dengan gimmick ini larut terbawa suasana rivalitas pemerintah dengan Habib Rizik yang digadang-gadang sebagai oposisi. Pada akhirnya, kepulangan Habib Rizik ke Indonesia mengalihkan atau melupakan permasalahan bangsa yang sebenarnya lebih penting, macam Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah berlaku, kebakaran hutan di Papua, hingga ekonomi Indonesia yang telah resesi. Justru kepulangan Habib Rizik menyebabkan saling serang opini antar anak bangsa yang pada akhirnya terjadi pertikaian antar konflik horizontal. Sobat literatur, sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh pemerintah, supaya sesama anak bangsa saling caci maki, saling adu argumen, meributkan sesuatu yang tak jelas. Ketika masyarakat sibuk saling berganti menyerang, di saat itulah pemerintah asik menjalankan negara tanpa dikontrol dan diawasi rakyat. Tentu, jika tak ada yang mengontrol kewenang-wenangan akan terjadi kapanpun. Sobat literatur, sebagai generasi masa depan bangsa, tentu harus cerdas dan bijak dalam menyikapi kondisi negara. Jangan terjebak dengan apa yang nampak di permukaan, tapi cari tahulah apa yang tidak tampak, sehingga menimbulkan nalar kritis dan analisis terhadap permasalahan bangsa. Sampai jumpa di ruang publik selanjutnya bersama saya Ayusita. Salam literasi.